Mengapa rakyat Indonesia membiarkan praktek KKN keluarga Jokowi? Presiden Indonesia sebelumnya tidak pernah melibatkan keluarganya dalam politik dan pemerintahan begitu terstruktur, sistematik dan masif. Hanya Jokowi yang mampu memecahkan rekor itu secara nasional dan internasional. Sepanjang berdirinya Republik Indonesia, hanya pemerintahan Jokowi yang praktek-praktek KKN begitu melampaui batas. Serakah, rakus dan kejam menjadi representasi rezim yang belum pernah ada sepanjang pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Jokowi seperti ingin mengubah NKRI menjadi negara monarki. Tak sekedar dianggap publik syarat korupsi, bahkan sebagian besar keluarga Jokowi dilibatkan dalam politik dan pemerintahan tanpa etika dan kepantasan. Partai politik, DPR, KPU dan MK serta TNI Polri telah menjadi bagian tak terpisahkan dari konspirasi kejahatan rezim di bawah kepemimpinan Jokowi. Mendukung kejahatan pemerintahan Jokowi berarti mendapat fasilitas uang dan jabatan. Bagi yang menentangnya, hanya penjara dan kematian yang didapat, setidaknya dimiskinkan. Anak, menantu, ipar dan kini keluarga besan Jokowi ikut memangku jabatan pemerintahan. Setelah Gibran menjadi wali kota Solo dan sekarang Wapres, Bobi Nasution menjadi wali kota Medan dan Anwar Usman tetap dipertahankan sebagai hakim MK. Publik kembali dikejutkan dengan pamannya Bobi Nasution yakni Beni Sinomba Siregar yang diangkat sebagai pelaksana harian Sekda Kota Medan. Tak cukup dengan melibatkan keluarga dalam jabatan pemerintahan, Jokowi juga memberikan penghargaan nasional berupa Satya Lencana Karya Bakti Praja kepada Gibran dan Bobi. Begitu parahnya Jokowi memerankan keluarga dalam praktek-praktek KKN. Jokowi benar-benar melampaui batas, lebih dari kejahatan konstitusi dan demokrasi. Keberadaan negara juga telah dianggap sebagai milik keluarga. Jokowi sepertinya sedang menyiapkan keluarga berencana, keluarga yang mengatur negara dengan perilaku KKN. Nilai-nilai, prinsip-prinsip dan pesan moral kebangsaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 telah dihancurkan Jokowi. Sepertinya selain KKN, dengan politik dinasti Jokowi terus membesarkan oligarki dan ingin menggantikan NKRI menjadi negara monarki. Jokowi telah membunuh kaidah nasionalisme dan patriotisme yang menopang kelahiran NKRI. Jokowi telah mengkhianati cita-cita Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya. Jokowi juga telah menjadi antek asing. Semua kejahatan telah dilakukan bahkan tak ada yang tersisa sedikitpun, meski sekadar kebaikan untuk rakyat, negara dan bangsa Indonesia. Jokowi hanya terus memelihara kemiskinan dan kebodohan rakyat agar bisa dimanipulasi dan terus melanggengkan kekuasaannya. NKRI diambang kehancuran. Seiring Jokowi membangun keluarga berencana dan membangun KKN yang terstruktur, sistematis dan masif. NKRI mungkin hanya akan tinggal sejarah, semua bermula dari satu orang yang kemudian melibatkan keluarga. Keluarga yang aktif menjadi keluarga berencana, keluarga yang identik dengan KKN. Keluarga sebagai fondasi masyarakat, baik buruknya keluarga menjadi baik buruknya bangunan kehidupan berbangsa dan bernegara.